Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi ub'ida 'anil waswas wa 'ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad alladzi nabda'u fihi tanaffus. Wa ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia bagian barat di sana dan waktu Jepang di sini 2 jam berbeda, kita lebih cepat. Tapi dalam kecepatan 2 jam itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beriman. Ini nikmat yang penting untuk kita syukuri, karena di antara sekian orang berkehidupan di hari ini belum tentu keseluruhannya bisa mendapatkan anugerah iman. Di antara sekian orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, alhamdulillah kita yang masih diberikan kekuatan untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di Masjid Indonesia Tokyo ini. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah dan zikir-zikir kita insyaallah juga diperkenankan dengan penerimaan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama ini syukur dan kebahagiaan tersendiri kami diberikan kesempatan kembali untuk membersamai jamaah di Masjid Indonesia Tokyo ini, di masjid yang sama-sama kita berjuang untuk bisa menghadirkannya. Dari awal peresmian juga saya menghadiri dan mengikuti kegiatan dari sejak bahkan Ramadannya, di luar Ramadannya. Dan kita ingin mengingatkan dengan beberapa kawan-kawan yang mungkin masih menggunakan seragam koko kebanggaan dan kebahagiaannya itu, Mas Uwais, Mas Yusuf dan kawan-kawan lainnya. Saya ingin mengingatkan bahwa masjid ini didirikan dengan dasar satu kolektivitas keislaman yang kuat. Di sini ada semangat untuk berjamaah, semangat untuk membangun kerukunan, dan betul-betul berjuang untuk bisa memperkenalkan Islam dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di lingkungan Tokyo dan pada umumnya di Jepang. Mudah-mudahan niat dan seluruh apa yang kita harapkan itu sampai hari ini masih dicatat oleh Allah sebagai amal soleh untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, subuh itu memiliki keistimewaan yang unik, baik di dalam Al-Quran juga di dalam keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking unik dan istimewanya, Nabi bahkan memberikan contoh langsung yang kelak akan diikuti, bahkan diburu oleh para sahabat, baik yang senior dan yang paling menarik juga berkompetisi di dalamnya sahabat yang junior. Sampai saking inginnya mengetahui aktivitas Nabi dalam mempersiapkan subuh ini, ada sebagian nanti sahabat junior yang ingin mengetahui lebih dalam sampai lingkar terdekat Nabi. Ada yang mencoba menginap di kediaman kerabatnya untuk mengetahui bagaimana Nabi bangun dari tidurnya hingga mempersiapkan subuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya akan batasi pada 3 bagian pokok terkait dengan subuh ini, sehingga dengan batasan ini saya berharap kajian kita efektif. Yang pertama, karena kita hanya akan sampai pada jam 6.30 kurang lebih. Yang kedua, dari efektivitas dan fokus pada kajian kita ini, saya berharap ada perubahan kelak mulai dari hari ini, esok dan selanjutnya, tentang cara kita menyiapkan dan menghadapi serta mengamalkan nilai-nilai subuh dalam kehidupan kita. Jadi subuh itu bukan sekedar sholatnya dinilai penting, bukan juga bacaannya, tapi ada value-nya yang membimbing kita mengawali aktivitas dalam kehidupan. Secara cepat teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran satu-satunya nama sholat
yang diperkenalkan dengan dua nama itu hanya sholat subuh. Yang lainnya ada yang disebutkan dengan namanya sekali, ada yang diisyaratkan dengan waktunya saja. Tapi subuh dia menjadi spesial karena disebutkan kedua namanya sekaligus, yang memberikan isyarat pedoman berkehidupan bagi setiap muslim, khususnya dalam mengawali aktivitasnya. Jadi saya buka dengan satu gambaran begini dulu. Di Islam itu tidak ada satupun nama dan juga tuntunan dalam ibadah kecuali seluruhnya mengandung makna dan hikmah. Baik ya? Dari namanya, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, ritualnya, itu bukan ritual hampa yang cuma kita bergerak-gerak, tidak. Di dalamnya ada maknanya, setiap bacaan ada artinya, bukan sekedar terjemahan, tapi juga mengandung pedoman dalam berkehidupan. Dituntun kita dalam menjalani hidup dari makna-makna yang kita dapatkan dalam proses ibadah itu. Karena itulah setiap ibadah dalam Islam itu selalu akan memberikan peran perubahan pada perilaku dan kehidupan kita. Saya ambil contoh begini. Apa parameter keberhasilan orang sholat itu? Ya? Nah, nanti ditinjau dari dua bagian. Secara fikih keberhasilannya benar, dia dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan. Itu tinjauan fikih. Nah, ketika benar menunaikan secara fikih, kewajiban kita terangkat. Baik ya? Yang kedua, dituliskan pahalanya, ini bekal akhirat. Tapi nanti parameter dampak dunianya apa? Karena kan doa kita selalu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, salat itu di Al-Qur'an disebut dengan hasanah. Baik ya? Aqimis salata. Perhatikan kalimatnya, tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu Quran di surah ke-11 ayat 114. Salat disebut dengan hasanah. Nah, apa dampak salat yang disebut hasanah itu bagi dunia dan akhirat kita? Tadi secara fikih kalau benar salatnya dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, diiringi dengan keikhlasan, kita meyakini sepenuhnya ada pahala dituliskan. Pahala itulah bekal kita pulang untuk ke akhirat. Kalau ini semua dilepas, jaket, baju, handphone yang bagus-bagus ya, masuk alam kubur aja dilepas. Jangankan ke akhirat, masuk alam kubur tidak dibawa. Baik ya? Nah, yang dibawa apanya? Nilainya, keikhlasannya, amal solehnya. Sekarang dampak dunianya apa? Maka dijelaskan kembali di Al-Quran surah ke-29 di ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi kalau sholat itu benar dikerjakan, satu dampak dunianya dia bisa merubah perilaku, bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu dulu orang-orang yang hidup di era jahiliyah, ya, ketika kemudian diberikan risalah sholat lewat Nabi Muhammad SAW, itu seketika bisa merubah perilakunya menjadi pribadi terbaik yang hidup di zamannya. Allah. Anda bayangkan, sholat bisa merubah orang dari pribadi pencela menjadi pecinta, dari pemukul menjadi perangkul, ya kan? Dari penipu menjadi pribadi yang sangat dermawan. Itu sholat. Yang kedua, banyak nanti dampak duniawinya, memberikan banyak ketenangan pada diri kita. Ya, itu ditemukan nanti di Quran surah 13 ayat ke-28, ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu bahwa zikir yang benar itu berpengaruh pada ketenangan hati, berdampak pada ketenangan jiwa. Nah, salat ini puncak zikir tertinggi. Nanti berdoa juga zikir, karena doa disebut dengan zikir di Quran surah 7 ayat 205. Baca Quran itu zikir, Quran surah 15 ayat 9, ya kan? Kita ba'da salat tadi zikir, Quran surah keempat ayat 103. Nah, semua jenis zikir dikumpulkan dalam salat. Takbir ada di situ, tasbih ada di situ, tahmid ada di situ, Quran ada di situ. Ya, karena fungsi zikir itu melahirkan ketenangan. Karena itu ketika kita menunaikan sholat, dan sholat disebut dengan zikir, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, maka disitulah ada puncak ketenangan yang bisa kita dapatkan. Jadi kalau Anda sedang gelisah, bekerja, gelisah, ada masalah, mampir masjid.
Kalau nggak sempat menemukan masjid, ambil wudhu, menghadap kiblat, sholat 2 rakaat. Disitulah dapatkan ketenangan dalam hati kita. Walaupun solusi belum tiba saat itu, tapi hati kita cenderung tenang. Itu dampak dunianya. Jadi tidak ada ibadah di dalam Islam yang tidak punya makna. Dan tidak ada satupun ibadah dalam Islam yang tidak memberikan pengaruh pada kehidupan implementatif kita ke dalam keseharian. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang basic dulu, yang kita lakukan setiap hari sebagai seorang mukmin, yaitu pertama menunaikan ibadah salat. Waktunya dibuka dengan yang pertama, yaitu salat subuh. Apa artinya subuh? Itu dulu. Jangan-jangan selama ini salat subuh tapi kita belum mengetahui artinya subuh. Yang kedua, dia punya nama yang kedua lagi diperkenalkan dalam Al-Quran. Tadi yang saya bacakan, ya, contoh Quran surah ke-17 di ayat ke-78. Ia juga disebut dengan Fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Disebut dengan subuh di Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-18. Was-subhi idza tanaffas. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, subuh, saya ulangi, subuh di dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap, rencana yang sudah matang. Asalnya, bila Anda memiliki agenda yang tersusun rapi, yang siap Anda eksekusi, yang siap Anda jalani, itu orang Arab akan bertanya begini, kaifa asbaht? Nah, bagaimana kabarmu di subuh ini? Maksudnya bukan bertanya keadaan kita semata. Beda dengan kaifa haluk, apa kabarmu dia? Nah, tapi dia bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi ini? Apakah sudah siap dengan rencana-rencana yang siap kau kerjakan? Baik, okay? Nah, jika Anda ingin ambil ke akar katanya, dalam waktu mula Anda merencanakan sesuatu dan siap untuk dieksekusi di awal kehidupan Anda jalani, itu waktunya disebut dengan subuh namanya. Nah, jadi subuh disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa dari mulai Anda bernafas menjalani aktivitas, Anda sudah merencanakan berbagai macam kegiatan yang akan dieksekusi di waktu itu. Salat ini disebut dengan subuh seakan memberikan kesan bahwa umat Islam itu dari mulai bangun tidur, dia sudah memiliki rencana-rencana yang terukur yang akan dieksekusi di hari itu. Jadi tidak ada sikap seorang muslim sejatinya, kecuali saat bangun tidur itu dia sudah punya rencana kegiatan yang jelas. Anda jam 7 mau di mana hari ini? Jam 8 mau kerjakan apa? Jam 12 nanti mau di mana? Sholat asar ditunaikan di masjid mana? Jadi pribadi muslim itu, menjadi muslim adalah menjadi pribadi yang teratur. Menjadi muslim, menjadi pribadi yang terencana. Jadi diajarkan kita dalam sholat, dipaksa kita bangun untuk kebaikan kita, tapi juga dituntun untuk merencanakan semua kegiatan kita, bahkan semakin tinggi iman dan takwanya, dia merencanakan sampai akhiratnya. Itu yang dimaksud Quran surah 59 di ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Huruf nida panggilan, nidaul qarib, mutawassit wal ba'id. Huruf memanggil orang-orang dengan jarak yang dekat, menengah ataupun jauh. Seakan Allah yang katakan begini, hei semua orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku, mau kalian merasa bertempat yang dekat, menengah, ataupun merasa di tempat yang jauh? Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi menguatkan, haknya tandih berfungsi mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan pada kalian semua. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, apapun strata kehidupannya. Siapapun kalian, besarnya pangkat, tak punya jabatan, apakah merasa hartanya melimpah atau cukup hidupnya, berilmu atau sedikit ilmunya, tanpa kecuali aku tidak bedakan, kata Allah, sepanjang kalian masih menyatakan dirinya beriman. Ittaqullah,
tingkatkan dan jaga selalu takwamu kepada Allah. Dan diantara ciri orang takwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dia memiliki kesiapan rencana sampai persiapan pulangnya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu bukan hanya sholat ya, takwa itu bukan hanya baca Al-Quran ya, ketika Anda menyiapkan rencana yang terukur pun, memiliki program-program kehidupan sampai pulang, itu bagian dari takwa. Nah, saya tanya begini, siapa yang pengen ke surga? Angkat tangan boleh. Nah, ya? Yang surganya Firdaus. Nah, Masya Allah. Dah, turun dulu. Yang merasa sudah cukup amalan untuk ke Firdaus. Boleh angkat tangan. Nah, sampai batuk tuh. Yang merasa amalnya masih sedikit. Yang merasa banyak salah, angkat tangan. Tuh, ya. Boleh aneh ya? Nabi Adam itu salahnya satu, keluar dari surga. Anda salah banyak, pengen masuk. Nah, bagaimana memplanning itu? Menyiapkan rencana yang positif sampai kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi rumusnya kan turunkan jenis surganya di Al-Quran, ada 8 jenis, dari Firdaus sampai ke surga yang standar biasa. Tapi mohon maaf, standarnya pun tetap surga. Itu turunkan karakternya bagaimana, amalannya apa saja, tekuni itu dengan profesi kita di bumi sampai kita mendapatkan hasilnya. Itulah subuh. Misal Anda menginginkan surga Firdaus, karakteristik penghuni surga Firdaus dan amalannya itu ada misalnya di Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9, sampai Anda menemukan kalimat ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, siapa mereka itu? Nah, balik ke atas, qad aflahal mu'minun. Ciri pertamanya dia punya iman yang kuat. Alhamdulillah. Ada amana, amanu, yu'minun, mu'minun, beda. Amana, amanu baru standar keimanan. Perlu dilatih amal soleh terus ditingkatkan. Karena itu ketika amanu dibuka lagi dengan amal soleh, dibuka dengan puasa, dibuka dengan sholat dan seterusnya. Ya, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat. Ya, maka dipacu lagi dengan amal soleh. Naik nanti yu'minun. Ya, iman yang konsisten dijaga terus. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, latihan dia. Setelah merasa nikmat, merasa imannya kuat, ya, cirinya salah satunya jangankan yang fardu, ketinggalan yang sunnah saja sudah gelisah itu. Dia berubah jadi mukminun. Karena itu kualitasnya beda. Kalau amana, amanu baru sekedar sholat. Yang penting terpenuhi kewajiban. Kalau sudah mukminun, dia ingin memastikan sholatnya terasa nikmat dan khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka Anda boleh menjadi pengajar, boleh menjadi pebisnis, boleh menjadi diplomat, birokrat, tapi dalam saat yang sama, kalau ingin Anda punya rencana ke surga Firdaus, jaga waktu sholat Anda dan tunaikan dengan khusyuk. Firdaus. Kalau sholat biasa, mungkin khusyuknya standar, tapi pengen ke Firdaus, berusaha terus selama hidup dalam level kehusyuan yang tinggi yang mampu kita lakukan. Ya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang enggak penting-penting tepikan. Nah, itu dibuat rencananya secara terukur. Kita tuh punya visi panjang loh, bukan cuma dunia, sampai akhirat. Akhiratnya turunkan, jadikan panduan berkehidupan. Nah, itulah yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas, dan aku bersumpah, kata Allah. Pakai kosam tuh. Demi waktu subuh yang mengiringi setiap nafas yang keluar, yang baik, yang dengan itu keluarlah produktivitas amal soleh setiap makhluk. Allah kasih contoh. Maaf, setiap subuh itu diberikan semua contoh kehidupan kita. Tumbuhan, nafas pertamanya keluar oksigen. Ya, dia serap karbon dioksida, dia keluarkan oksigen pagi hari. Saya waktu di Utrecht di Belanda itu, setelah ada sesi mengajar itu, saya tinggal di satu flat apartemen, itu depannya itu bagus sekali, hutan lindung yang terjaga, sehingga udaranya bagus. Saya ingin buktikan bagaimana ayat ini bisa terasa dalam fenomena alam. Saya keluar kurang lebih 2-3 menit sebelum waktu subuh. Itu udara yang terasa, masih terasa karbon dioksidanya, belum segar.
Tapi begitu masuk waktu subuh, wasubhi idza tanafas, ganti. Oksigen mulai muncul, segarnya mulai muncul. Jadi Anda bisa bayangkan, tumbuhan saja dimulai waktu subuh dia sudah punya rencana yang terbaik untuk memberikan manfaat dalam kehidupan. Ayam subuh sudah berkokok, kan? Binatang, angin, subuh, sepoi sudah bertasbih. Jadi Anda bayangkan, makhluk yang tidak dihisab, dia punya rencana strategis dalam hidupnya dan sudah memberikan manfaat di awal aktivitasnya. Saya, Anda, kita, yang jelas dihisab dari ujung kepala sampai ujung kakinya, yang menginginkan berada di surga Firdaus di awal masa transit sampai tinggalnya di akhirat nanti. Maka ditanya oleh Allah, tanya balik tuh, apa yang kau siapkan? Rencana apa yang kau punya di awal bangunmu, di awal nafas kehidupan yang engkau akan jalani? Jangan-jangan tumbuhan yang tidak dihisab memberikan manfaat, manusia yang dihisab justru belum punya rencana manfaat yang bisa ditebarkan dalam kehidupan. Maka kita diajarkan dari awal, ya, saking pentingnya rencana-rencana yang baik ini, maka Al-Quran meminta kita menyiapkan bahkan sebelum subuhnya. Ya, saya mulai dari hadis Abu Daud nomor hadis 1367. Nanti diriwayatkan oleh sahabat mulia yang junior, namanya Abdullah, anaknya dari paman Nabi SAW Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya, beliau meriwayatkan, dan riwayat ini sangat penting, dari 2000 riwayat yang pernah beliau sampaikan. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini meriwayatkan hadis ini sampai beliau meminta menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Jadi kalau nanti Anda yang umrah atau haji, mudah-mudahan yang belum bisa segera ya untuk berangkat. Itu tidak cukup dengan amin, nabung tuh ya. Nabung berdoa ya. Nanti kalau sudah berangkat, Anda cari namanya pintu Babus Salam. Dari Zamzam patokannya belok kanan, ada pintu 26 yang kiri gate Ismail, di samping yang ada istana raja tuh, Jabal Kubais. Masuk ke kanan, lurus dulu setelah gate Ismail, nanti sedikit lagi 27, 28 bertemu pintu gate Nabi namanya. Tandanya yang ada jembatan ke arah masjid dari istana itu. Ada tulisan gate Nabi, Babun Nabi. Disitulah kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, dan disitulah Nabi berkehidupan tinggal setelah Sayyidah Khadijah wafat. Ya, letak rumah Sayyidah Khadijah di depan yang pintu Marwah. Ya. Nah, di gate Nabi ini beliau pernah tinggal di kediaman Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas kecil tinggalnya di samping pintu Babus Salam. Jadi kalau turun Babus Salam, gate Nabi, gate Ali, Babus Salam, turun ada eskalator sebelah kiri dan kanan, tangga manual. Ada satu kursi warna merah tuh di depannya itu. Turun ke bawah, ada tulisan Babus Salam. Babus Salam tuh nanti sejajar, kalau tarik garis lurus ke Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi itu, ya. Jadi seakan-akan memberikan satu isyarat bahwa kita berislam itu ya menuju kepada Allah melalui petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengan kakak ngambil arah matahari terbit, itu begitu dipotret baru sadar kalau bayangannya itu tembus lurus langsung dari kediaman Nabi ke arah Hajar Aswad. Lurus ya, dulu waktu belum rame-rame seperti sekarang. Nah, saya mau katakan cepat, itu dari pintu itu saya mau ilustrasikan ya, mengarah ke sofa nanti rumahnya Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, yang dalam riwayat salah satunya menyebutkan orang yang ke-17 masuk Islam, diajak oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari 40 orang awal yang masuk Islam, disebut dengan generasi awal, as-sabiqunal awwalun. Anak ini, anak bungsu, sudah disiapkan oleh orang tuanya untuk mengabdi kepada Islam dengan mendalami pengetahuan. Jadi anak pertamanya Fudail dikhususkan melayani Nabi, jadi asisten Nabi. Kelak ketika Nabi akan meninggal, Fudailah yang membawakan air wudhu untuk Nabi. Saat berwudhu, kemudian beliau sudah selesai dan wafat kemudian hari ya di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Adiknya yang bungsu ini yang disiapkan oleh ayahnya untuk mendalami Islam, khusus terkait dengan Quran dan kepribadian Nabi. Jadi mohon izin saya sedikit dalamkan ya. Ini pesan bagi kita, kalau sudah berkeluarga disiapkan. Jangan hanya sekedar menyatu, punya keturunan, disekolahkan, tidak, siapkan. Ini anak pertama mau jadi apa? Anak kedua kemana arahnya? Anak ketiga seperti apa? Sehingga melengkapi visi dan kebahagiaan yang disiapkan di kehidupan keluarga itu. Jelas. Sampai ke akhirat bergandengan tangan, dibawa semua.
menghadap Allah dalam kebaikan. Itu ada konsepnya di Quran, surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda bisa menyiapkan begitu, itu disambut oleh malaikat saat masuk ke surga, di semua pintu surga. Ya, nanti di akhir saya tajamkan itu. Nah, Abdullah bin Abbas ini selalu disingkat dengan Ibnu Abbas. Ya, perhatikan ini di ilmu sanad ya. Kalau ada ayah, ibu mendidik anaknya dengan baik sampai dekat dengan Allah, itu kalau di ilmu hadis dibuang nama anaknya, dilekatkan nama orang tua diwakili ayahnya. Misal, namanya Abdullah, bapaknya Abbas. Diisyaratkan dengan ibnu, anak laki-laki, Abbas. Abdullahnya dibuang untuk memberikan kesan bahwa setiap yang dilakukan oleh anak yang sifatnya baik, mau dia sholat, baca Quran, mau dia beramal kebaikan apapun, sepanjang pernah dididik oleh orang tuanya, maka semua yang dia kerjakan mengalir pahala dan kebaikannya pada kedua orang tuanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jadi kalau saya bacakan hadis ini, Anda yang dengar sekian banyak, live ribuan orang misalnya tonton, itu satu hadis ini dari ribuan orang yang menyimak mengalirkan pahala untuk Abbas dan juga istrinya dan keluarga besarnya. Bayangkan. Beliau mengatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza staiqadha min naumihi, jika beliau bangun dari tidurnya, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu. Nah, ini sunnah. Nah, jadi bangun tidur terus duduk ya, bukan mandi. Nggak ada orang tidur bangun langsung mandi. Ayo yang guru-guru di Slit ya, diajarkan lirik yang sesuai hadis tuh bagus. Bangun tidur terus duduk. Kemudian duduk dulu tenang. Kemudian wa masaha biyadihi min athari naumi, beliau menghilangkan bekas ngantuknya dulu dengan bagian tangan yang diduga bersih. Hilangkan dulu ngantuknya. Ya, ini penting kalimat ini karena nanti ada hadis. Kalau Anda bangun tidur, cuci dulu tangan Anda karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya, dalam situasi yang khusus. Tapi situasi yang umum, yang bersihnya, hilangkan dulu bekas ngantuknya. Nah, supaya Anda berdoa dalam keadaan sadar. Jadi bukan berdoa dalam keadaan ngantuk. Ya, sadar. Di Islam itu wahyu pertama turun, Anda masih ingat nggak? Apa bunyinya? Iqra. Baik, Iqra. Tapi tidak jarang orang melihat proses mendapatkan Iqra itu. Teman-teman, Nabi itu menerima wahyu seluruhnya dalam keadaan sadar dan terjaga. Ya, mau saya katakan begini. Ya, itu kan malaikat meluk kan? Ya kan? Di Gua Hiro kan sendirian Nabi dipeluk oleh malaikat, menyamar jadi laki-laki, dikatakan Iqra. Saya tanya gini lah, kalau Anda sedang sendirian di luar, tiba-tiba ada yang meluk dari belakang, Iqra. Perasaan Anda gimana? Ngeri ya? Nabi stabil, Nabi tidak pingsan, Nabi kuat menerima itu dan diterima dalam keadaan sadar. Artinya apa? Seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi bukan hanya dibimbing dan dikuatkan oleh Allah, tapi dipastikan dengan ikhtiar yang baik, yang sempurna, yang terukur. Tidak ada satu bacaan pun yang diajarkan Nabi dalam keadaan beliau tidak sadar, itu nggak ada. Ya, jadi kita baca doa itu, pastikan dulu, sempurna dulu keadaan diri kita, siapkan dengan baik. Jangan sampai alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana, amatanya panjang, amatana dah, walaihin nusyur gitu ya. Bangunnya jam 3, sadarnya jam 6 gitu kan. Itu. Nah, siapkan. Setelah itu, nah ini poinnya. Yang kita tahu kan baru doa tadi ya. Sekarang perhatikan hadisnya. Faqara'a khawatima Ali Imran. Maka beliau membiasakan membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Nah, secara cepat saja, di 11 ayat terakhir surah Ali Imran, dimulai dari 190 sampai 200, itu adalah tuntunan merencanakan kegiatan yang dibuat dalam waktu yang panjang sampai ke akhirat kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sungguh tancapkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sampai ragu. Kalau kita ngaji agak dalam sedikit. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu berfungsi untuk menguatkan pesan agar disampaikan kepada hati kita. Kuatkan, jangan sampai goyah. Dibuka hikmahnya, makanya alamatnya fathah, ya kan? Kalau dia nanti sifatnya mudzakkar salim, pakai ya untuk dikuatkan, diikat dengan baik, ya, ikat pada hatimu. Sungguh
tancapkan pada hatimu yang paling dalam, di balik hikmah penciptaan langit dan bumi, dan seluruh kegiatan berganti siang dan malam, ada orang-orang yang paham substansi kehidupan. La ayatil li ulul albab, itu yang mengerti esensi hidup. Paham. Nih, Anda mesti mengerti, Anda kesini untuk apa? Anda ngajar mau cari apa? Anda bekerja untuk apa? Ya, ada orang-orang yang saking pahamnya kalimat, baru disebutkan satu kata, dia mengerti arahnya mau kemana itu. Itu ulul albab namanya. Lub. Ya, tahu kelapa. Kelapa itu kan ada luarnya ya, kulit, ada serabutnya, ada batoknya, ya kan? Ada kemudian di dalam, dari daging luar, ada yang paling dalam yang enak tuh, yang halus lembutnya, itu lub namanya, lub. Ya, ada orang-orang yang mengerti ketika mau beli kelapa, dia ketok-tek. Ya, dia untuk apa? Dia tahu isinya mana yang bagus tuh. Yang nggak tahu, lihat kulitnya aja. Oh, kalau hijau, besar, bagus, ambil. Ternyata dalamnya kurang enak, gitu kan? Nah, itu ada orang yang demikian. Dia nggak ngerti kehidupan. Yang penting makan, minum, tidur, selesai. Ya, gitu lagi. Habis bangun, bangun lagi. Habis tidur, bangun lagi. Bangun, tidur lagi. Makan, tidur, bangun, selesai. Ya, ada yang demikian. Nah, itu serabut. Ya, ada yang cuma ngumpulin uang, kumpulkan banyak pesta dan sebagainya. Itu batok kelapa. Dunia aja. Ya, yang ngerti pesan tentang kehidupan, dia paham. Dia mau kemana berangkat. Anda dari Indonesia mau ke Jepang, Anda siapkan bekal, Anda nabung dan sebagainya. Anda akan tinggalkan dunia, pindah ke alam baru. Tabungan Anda apa? Persiapan Anda apa? Kan? Makanya orang-orang yang paham esensi kehidupan, itu jadi tanda bagi dia, semua yang terjadi, seluruh aktivitas dia, itu tanda positif bagi dia untuk menyiapkan bekal kembali pada Rabbnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka tafakur itu adalah meruntutkan ya segala jenis aktivitas, disusun dari awal secara sistematis. Kalau belajar dari akibat disebut tadabbur namanya. Menganalisis disebut dengan tanadzur. Tapi tafakkur dari kata tafakkara yatafakkaru. Ya, mengambil semua rencana kegiatan, disusun dengan rapi, ya, dimitigasikan untuk dipraktekkan. Jadi ada orang-orang yang menjalani kehidupan yang seluruh aktivitasnya tersusun rapi, kata Allah. Ya, apapun itu, di siang dia punya agenda, di malam dia punya agenda, dan dahsyatnya dia siapkan itu bersamaan dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih ya Allah yang telah memberikan saya kesempatan hidup, memberikan kesempatan pada saya menyusun kegiatan, lihat langit ingat Allah, ya kan? Lihat anak ingat Allah sebagai titipan. Itulah ulul albab. Ya, sampai dengan nanti ayat ke-200-nya. Jadi dimulailah aktivitas itu sebelum subuh, Nabi bangun, merencanakan kegiatan itu, persiapan warming up, menunaikan sholat tahajud. Demi apa? Demi membawa agenda yang disiapkan di subuh itu menghadap Allah. Apa tandanya agenda itu telah siap dibawa menghadap Allah sebelum dieksekusi? Jadi idealnya begini, disusun dulu tuh, besok mau ngapain. Sudah disusun, baru kita berdoa kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Terima kasih ya Allah memberikan kesempatan aku menjalani kehidupan sesuai dengan ajalku. Setelah engkau tahan sementara tadi nyawaku dalam tidurku. Perhatikan, wa ilaihin nusyur. Ini kalimat ini mahal. Dan aku berjanji ya Allah untuk mencari bekal positif sebagai persiapan pulang menghadap kembali kepadamu. Nusyur itu dari kata nasyara, artinya menyebar untuk kembali. Jadi kalau Anda nyebar, balik lagi ke sini pekan depan, itu namanya nasyara, nusyur. Ya, penyebaran spesifiknya disebut intasyara, menyebar, intasyara yantasyir. Nah, kita ini menyebar untuk balik ke Allah, maka kita katakan wa ilaihin nusyur. Jadi setiap kali Anda bangun tidur, kita katakan ya Allah, saya pengen cari bekal yang baik hari ini sebagai persiapan pulang menghadap kepadamu. Nah, persiapan itulah yang kita rinci satu-satu. Ya, jam sekian saya bangun, kerjakan ini. Sebelum kita eksekusi, bawa dulu itu menghadap Allah supaya dibacakan oleh kita. Minta kemudahan, minta kelancaran, minta perlindungan. Semua bacaan yang kita bacakan itu disebut dengan Quran dalam bahasa Arab. Zikir itu Quran, ya kan? Doa itu Quran. Bacaan-bacaan kita Quran. Kalau yang dimaksudkan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, tambahkan alif lam di depannya menjadi Al-Quran. Jelas? Baik ya, Al-Quran kalau pakai alif lam kayak artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, there are so many cars outside.
Itu banyak tuh mobil di luar tuh. Tapi kalau kita katakan the car is yours, ya, tapi yang ini itu punya Anda. Oke? Okay? Itu kayak artikel Al-Quran khusus untuk firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW dari Al-Fatihah sampai An-Nas, berpahala dan beribadah kita dalam membacanya. Itu Al-Quran. Tapi kalau Quran itu semua bacaan yang kita sampaikan pada Allah. Ya, agenda kita, doa kita, harapan kita, zikir kita, istighfar kita, itu digabungkan semua jadi apa? Quran. Maka susun itu agenda kita, harian kita. Nanti tandanya apa? Saat matahari sudah memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam. Pancaran sesuatu pada yang positif, membuka sesuatu yang terang pada nilai kebaikan, disebut fajar namanya. Pancaran yang negatif, yang mengarahkan pada keburukan, disebut fujur namanya. Ada fajar, ada fujur. Pancaran materi yang keluar secara fisikal, memancar tuh dari bawah ke atas, disebut infajar namanya. Tiga-tiganya ada di Quran. Contoh, Anda mau bor tanah, ya, supaya keluar air misalnya. Ya, begitu Anda bor, keluar airnya. Itu bahasa Arabnya namanya infajar. Nabi Musa punya tongkat, dipukulkan ke batu, ya, maka batunya terbelah, keluar 12 mata air. Al-Baqarah ayat 60, wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Infajar, keluar 12 mata air. Ya, tongkat Nabi Musa kayu, dipukulkan ke batu, kuat batu secara material. Tapi ketika tongkatnya mukjizat, dipukul batunya yang belah. Ya, keluar 12 mata air. Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, ya, keluar 12 air mata tuh, pecah tongkatnya. Nah, fujur itu pancaran negatif yang keluar dari nafsu nih. Jadi ada takwa, pancaran positif, ada fujur, pancaran negatif. Ya, provokatornya setan. Kalau takwa, supporternya malaikat. Nanti malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu akbar, Allahu akbar. Jiwa takwa aktif. Sudah adzan ya? Nggak terdengar adzan, tetap aktif. Subuh siap-siap. Besok jam sekian. Ya kan? Tapi begitu Anda sudah siap, adzan terdengar, selesai adzan, nah, jiwa fujur muncul lagi. Tenang, baru adzan. Belum qomat, ya kan? Waktunya masih panjang, pernah begitu? Nah, itu fujur namanya. Itu kan pancaran dari tubuh kita memancar tuh. Nanti keluar dari sini, itu aktif juga. Begitu keluar, lihat tuh kan, sepatunya bagus yang itu ya. Aktif itu. Ya, nah itulah perjuangan kita ngontrol itu. Nanti pancaran keburukan disebut fujur, pancaran kebaikan secara material fisik bendanya ada disebut dengan infajar. Tapi kalau memancar sesuatu, membuka celah kebaikan, membuka sebuah terang, ya, memberikan dorongan-dorongan positif untuk memulai satu aktivitas, disebut fajar namanya. Maka diperkenalkanlah kemudian waktu ini selain subuh, waktu kita membawa agenda datang kepada Allah. Tandanya apa? Fajar, matahari sudah mulai memancarkan sinar pertamanya, membelah kegelapan malam, sebagai tanda aktivitas akan dimulai. Maka bacaan-bacaan Quran kita dibawa di waktu itu menghadap kepada Allah untuk minta petunjuk, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Itulah yang dimaksud Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr. Bukan wal Quran, tapi wa qur'anal fajar. Kenapa di situ fajar itu diikuti dengan Quran? Padahal bisa Allah mengatakan begini, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wal fajri. Selesai. Kenapa ada Qurannya? Untuk menunjukkan keistimewaan khusus yang melekat di waktu subuh. Jadi jangan biarkan subuh itu menyendiri dengan penunaian sholat saja. Agenda Anda bawa. Ya, harapan-harapan bawa dalam subuh. Makanya ada orang yang nunggu subuh sambil istighfar. Ya. Waktu singkat menjelang subuh itu namanya sahar. Tadi saya baca di Quran rakaat kedua, Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang calon penghuni taman surga yang kebiasaannya nunggu subuh sambil istighfar. Salah satu amalnya. Istighfar sambil subuh. Nungguin, enak tuh. Tiba-tiba muncul subuh. Ya saking pengennya,
dia dekat dengan waktu subuh, tak ketinggalan, dia istighfar terus. Datang, dia sudah siapkan agenda. Jadi menghadap Allah itu bukan sekedar kita datang menunaikan sholat, ya itu penting. Menggugurkan satu kewajiban. Selesai. Tapi kalau kita ingin dapat manfaat yang value-nya dibawa ke kehidupan dunia, bawa agenda kita yang kita siapkan, bahkan dari malam. Bawa, siapkan, disitulah kemudian kita sujud, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkan urusan saya, lancarkan hidup saya, lindungi saya di sini sampai selesai tugas saya, jadikan keluarga saya 1, 2, 3, 4. Itu bukan sekedar bacaan biasa, karena seluruhnya langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikat yang bertugas di semesta. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yakinkan pada dirimu bahwa seluruh bacaan-bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna malaikatal laili wa malaikatan nahar tajtami'u fi waqtil fajri. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bertugas di malam hari dan bertugas di siang hari seluruhnya berkumpul di waktu fajar untuk menyaksikan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Itu bedanya. Makanya Nabi itu selalu mendorong tuh. Ayo. Ya Allah berkahi umatku yang memanfaatkan waktu awal fajarnya. Ya, pernah dengar Abdullah bin Abi Umi Maktum? Pernah dengar? Abdullah bin Abi Umi Maktum? Ya, saya persingkat sampai di sini. Perhatikan, beliau sahabat senior, fisiknya terbatas, pandangannya terbatas karena nggak bisa melihat, keadaan rumahnya terbatas, jaraknya dari masjid tidak terlalu dekat. Tapi beliau pribadi ahli masjid, senang i'tikaf. Zuhur ke asar i'tikaf, asar ke maghrib i'tikaf. Ya, maghrib ke isya i'tikaf. Problemnya subuh. Karena jarak isya ke subuh, ya itu juga cukup jauh. Masjidnya tidak sebaik seperti yang kita dapatkan di masjid kita sekarang. Alasnya tanah. Atapnya tadinya kosong, terus ditutup oleh daun-daun kurma. Batangnya pelepah kurma. Ya. Tingginya itu sekitar sabina dzira'. Sabina dzira' itu berarti 3,5 meter ke atasnya. Ya, jadi kalau masuk ke Masjid Nabi pada waktu itu pas di atas kepala sedikit, tangan bisa pegang. Ya kan? Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, dalam situasi itu beliau masih pengen itikaf, datang di awal waktu subuh. Cuma karena nggak bisa, datang ke Nabi begini. Ya Rasulullahi, atau kama qala aliyya rukhsah. Ya Nabi, saya senang ke masjid. Saya pengen jadi ahli masjid. Cuma saya terbatas. Jarak rumah ke masjid tidak terlampau dekat, mata nggak bisa lihat, ya subuhnya juga tidak mudah. Boleh nggak saya punya rukhsah, keringanan, supaya menunaikan subuhnya di rumah? Nabi tidak mengiyakan, tidak melarang. Perhatikan jawabannya. Kata Nabi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul adzan, apakah engkau masih mendengar adzan? Kata beliau Abdullah bin Abi Maktum, bala ya Rasulullah, kama qala, ya Rasulullah. Perhatikan kalimatnya. Madum tatasma'ul adzan, atau kama qala fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih bisa mendengar adzan, maka tunaikanlah itu di masjid. Bayang nggak? Di-highlight oleh para ahli hadis. Satu, adzan terdengar. Tuh. Ya kan? Diketahui. Ya, yang penting wasilahnya sampai. Al-hukmu yaduru ma'illati. Kalaupun nggak bisa terdengar keluar, artinya kita paham waktu sholat. Kalau yang bisa terdengar di Osaka tuh boleh terdengar tuh, ya masih bisa tuh keluar tuh, ya itu bayangkan maksudnya apa? Yang adzannya pun adzan yang baik supaya terdengar nyaman orang ke masjid. Tadi adzan bagus tuh, yang adzan di sini tadi tuh, ya Madinah mirip-mirip tuh. Maksud mirip-mirip tuh gini, bukan lagunya bukan, ya maksud mirip-mirip tuh begitu as-salat subuh kan, as-salatu khairum minan naum, salatnya yang panjang tuh, ya kan, naumnya pendek kan. As-salatu khairum minan naum. Pendek kan? Nah, di kita di Indonesia kadang-kadang naumnya yang panjang. Ya, salatu khairum minan naum. Tidur lagi tuh. Ya. Nah, saya mau balik tuh. Satu, adzan, atau kalau kita tidak dengar adzan seperti sekarang, sepanjang beriman, catat waktu sholat. Itu ada di Quran surah keempat ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Kalimat bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Jelas? Oke. Selanjutnya apa? Begitu mendengar kalimat Nabi, sepanjang engkau mendengar itu, usahakan tunaikan di masjid. Maka sejak saat itu beliau mengatur waktunya. Bayangkan, tidak punya penuntun, jalan meraba ke arah masjid, datang di awal waktu di masjid yang kondisinya tadi saya uraikan.
Anda bisa bayangkan, sejak saat itu bahkan adzan subuh itu haknya menjadi Abdullah bin Abi Ummi Maktum, milik Abdullah bin Abi Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Jadi Bilal itu naik menjadi adzan pembuka. Bilal adzan pembuka sebelum subuh tiba untuk mengingatkan siap-siap waktu subuh. Sejak peristiwa itu saking pentingnya subuh. Saking pentingnya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu baca Quran 50 ayat sebagai persiapan bagi masyarakat. Ayo siapkan agenda, siap-siap ke masjid, waktunya penting, mohon sama Allah. Baru setelah itu Abdullah bin Abi Maktum itu adzan, sahabat semua sudah ada di masjid. Itu yang menjadikan mereka dengan seluruh aktivitasnya sampai sekarang dikenang sukses apapun aktivitas mereka dan profesi mereka. Tidak ada satupun sahabat yang hidup di muka bumi ini dengan semua kegiatannya kecuali mereka sukses dan bahagia. Silahkan Anda cek profil mereka banyak sekali. Makanya bacanya tuh diperdalam lagi. Baca sirah, kajiannya ditambah supaya motivasi. Jangan yang aneh-aneh. Ya, Anda misalnya kan pelajar nih. Dari pelajar itu keluarkan ayat-ayat tentang ilmu, hadisnya apa. Lihat profil sahabat yang fokus di bidang ilmu. Ali bin Abi Thalib belajarnya bagaimana sampai pakar di bidang matematika. Itu bukan hanya tahu tafsir, hadis. Beliau itu paham matematika apa. Anda kalau ngaji tafsir, ada tafsir tuh bagus ya. Namanya Al-Jawahir, karya Tontawi Jawahari. Itu bagian terakhirnya ada kitab Lataif namanya judulnya itu. Di dalam Lataif ini ada keunikan-keunikan Ali bin Abi Thalib karena menyelesaikan persoalan-persoalan hukum itu dengan menggunakan pendekatan hitungan matematika. Indah deh. Yang perempuan itu ya, Sayyidah Aisyah itu kan dokter. Dalam arti paham bidang kedokteran, belajar ilmu kedokteran. Sayyidah Fatimah itu perawat. Nanti ada nasab perawat tuh ada. Yang laki-laki siapa, yang perempuan siapa, yang di militer siapa, yang pebisnis di sini keluarkan ayat-ayat tentang bisnis, hadisnya apa, profil sahabat Nabi itu siapa yang pebisnis, entrepreneurnya siapa saja, ya silahkan Anda cek keluarkan. Begitu caranya. Bagaimana orang sudah wafat, hartanya, aktifannya masih ada sampai sekarang. Utsman itu sudah meninggal, cuma beli satu sumur, dikonversi sekarang jadi hotel. Orangnya sudah meninggal, hotelnya dibuat oleh pemerintah Saudi, ya kan? Setelah itu dijadikan kemudian wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Hasil yang disimpan di bank Saudi disedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu. Apa ada YouTuber di masa Nabi? Tapi jangan salah, orang-orang media ada sampai turun ayat banyak. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi. Ada tipikal orang-orang sakit yang apapun bisa jadi konten baginya katanya. Itu ada di Quran. Ya, jadi apa saja jadi konten, bikin konten, upload lagi. Uploadnya pakai syair. Lihat apa saja bikin konten, apa saja bikin konten. Sampai turun ayat. Selektivitaslah dalam bikin konten itu. Yang baik-baik tampilkan, jangan bikin hoax. Maka turun ayat-ayat tentang hoax. Cuman medianya tidak seperti sekarang. Ya, sekarang lebih berkembang, eranya digital. Ngajinya juga beda. Dulu saya waktu ngaji tasrif masih sorop. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Sekarang sudah beda. Taba yatubu yutuban. Pas bakayu Facebookan, ya. Tak takayu taktiku TikTokan, ya. Instagramu Instagraman. Nah, ini yang kita perbaiki sehingga ngajinya itu tulus, ya. Jadi ilmu dipelajari, amal dipraktekkan, manfaat kemudian bisa diraih. Itu terukur semua. Dulu ngaji kita begitu, Fathul Qari, Fathul Mu'in, macam-macam. Dulu ulama-ulama itu mendampingi Umar. Anda kalau ke Jogja di Kesultanan Jogja itu masih ada tuh. Ya, kumpulan-kumpulan hazanah awal tuh keislaman di situ. Ada ngajinya tuh. Ini pembahasan Fathul Qorib yang ngajar siapa, Fathul Mu'in yang ngajar siapa, muftinya siapa, ya dalamnya siapa, sampai begitunya. Dan dipraktekkan dalam kehidupan. Makanya desain kotanya pun terukur. Silakan Anda cek kalau nggak percaya. Di mana ada masjid, depannya ada alun-alun, sampingnya ada pasar dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang biasa, terukur. Oleh karena itu saya kembalikan dan saya tutup, teman-teman, saya ingin mengajak. Jadi jangan sampai kita menunaikan ibadah hanya sebatas memenuhi kebutuhan ritual semata. Walaupun itu sah secara hukum. Tapi kalau ingin merasakan nikmatnya berislam, bawa nilainya, praktekkan dalam berkehidupan. Anda kalau nggak tahu nikmatnya, mohon maaf ya, belum tahu nikmatnya, la yasraqu min qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Praktekkan ayat itu, tidak saling mencela. Baru terasa berislam itu bagaimana. Kalau mau tahu nikmatnya berinfak, bawa itu, cari orang, dekatkan dia, bikin program di KMI. Dulu saya pernah inisiasikan tuh. Ya, tidak semua orang di Jepang itu kan, mohon maaf, ya punya kemapanan.
ya, pemahaman dalam materi, termasuk orang kita ataupun orang Jepang tetangga kita dan sebagainya. Kenapa nggak kita praktekkan untuk mendapatkan indahnya berislam? Masak bagi dengan tetangga, ya, ada lansia butuh perhatian, tengokin bareng-bareng, ya kan? Jagain, bahagiakan dia, kirimkan bunga, sampaikan. Ketika ditanya Anda begitu baik, katakan Islam yang mengajarkan saya untuk bersikap seperti ini. Baru Anda rasakan keindahan Islam itu di situ. Ya, jadi kalau cuma kita praktekkan ibadahnya, baru terasa spiritualnya, tapi kita tidak merasakan dampak-dampak kehidupan duniawinya. Nah, ini yang barangkali saya ingin dorong supaya 3 bagian yang tadi saya sampaikan, 1 pemaknaan tentang subuh, 2 korelasinya dengan fajar, dan 3 implementasinya dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah besok-besok kalau kita menunaikan subuh lagi, kita sudah siap dengan agenda apa yang kita siapkan dalam kehidupan kita. Nanti koreksi di siang hari, sampai siang itu tercapai nggak apa yang belum jadi ibadah. Makanya siang disebut sholatnya sholat zuhur, bukan nahar, padahal siang dalam bahasa Arab disebut dengan nahar. Zuhur itu artinya jelas, idhar, jelas, terang, man amana, tidak didengungkan. Sudah sampai siang, sudah jelas belum capaiannya? Evaluasinya bagaimana? Mengajar Anda sudah benar belum? Berapa yang sukses dari murid yang Anda ajarkan? Pahami itu. Yang kedua, pertanyaan besarnya, dari semua yang diajarkan itu, ada nilai pahalanya nggak? Ada yang kenal Allah nggak? Kan? Mungkin Anda ditugaskan berada di sini. Yang pertama, supaya mensujudi tapak-tapak bumi yang mungkin belum pernah dipakai sujud. Peran Anda di sini 1. Yang kedua, sedapat mungkin mengenalkan Allah bagi setiap orang-orang yang hadir di lingkungan ini yang belum tentu kenal Allah. Dan selamat Anda yang terpilih, bukan orang-orang seperti kami. Maka optimalkan itu dalam kehidupan kita. Sampai zuhur, cek. Kemudian saya percepat, asar, bukan sore, tapi asar. Asar itu setiap waktu dan momentum yang mengiringi kita, manfaatkan sebaik-baiknya supaya ada hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Setiap waktu yang Allah kasih, upayakan jadi hal positif. Perilaku positif, kegiatan positif. Kalau tidak didesain itu, maka rugi kita karena diberikan waktu tapi tidak termanfaatkan. Wal 'asr, innal insana lafi. Insan disebutkan kurang lebih 65 kali di Quran, menunjuk pada totalitas manusia dalam beraktivitas. Kata Allah, manusia yang beraktivitas tapi tak mampu memanfaatkan waktu yang saya kasih, maka itu orang-orang yang rugi karena tak mampu mengkonversi waktu itu menjadi nilai positif. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Orang beriman punya visi yang beda. Nah, disinilah dipertaruhkan iman kita. Maaf, orang beriman itu dia mampu mengkonversi, memanfaatkan waktu menjadi perbuatan-perbuatan positif. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq. Maka ayo saling ingatkan teman-teman yang lain. Bikin database, satukan, saling ingatkan. Terus teman-teman bikin komunitas. Tapi mohon maaf, jangan bersaing untuk dunia. Fastabiqul khairat, saling melengkapi. Ya, di sini ada ormas, ada PCIM, PCINU. Dari dulu tuh alhamdulillah kita bangun masjid kompak, duduk sama-sama, kajian bareng. Kalau ada masalah keumatan, dudukkan bareng-bareng, bikin inspirasi dari sini sehingga tenang rasanya. Ya, kajian kitab dari NU sampaikan. Nanti kajian budaya Muhammadiyah bahas bareng-bareng, sampaikan. Yang lain-lain bikin komunitas. Ya, ada teman-teman yang komunitasnya misalnya di Tokyo di sini, ada yang di Ayase, ada yang Yokohama, macam-macam. Satu kan tuh saling melengkapi. Kalau bisa kajiannya melengkapi, jangan semua dibikin sama. Sehingga orang tahu, oh yang pengen kajian ini datang ke sini, ini datang ke sini. Nanti satu-satu silaturahim. Itu yang dilakukan dulu seperti itu. Makanya dari 40 jadi 12.000. Ya, wa tawassaw bis sabar. Pelajari fikihnya sebelum dilakukan, pelajari dasarnya sehingga kita mengerti apa yang ingin kita raih. Sabar jaga itu sampai muncul akhir penghujung kehidupan kita, maghrib. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina matuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kita beraktivitas, kita merasa Allah menatap kita, memperhatikan kita, rasakan kita diawasi oleh Allah. Sampai terakhir, tibalah waktu kita untuk pulang. Sesibuk-sibuknya Anda, asya, harakatnya di atas fathah. Ya, mencari ma'isyah untuk hidup, beraktivitas, berangkat, kerja. Sekarang silahkan. Tapi pada akhirnya, semua itu akan turun ke bawah, selesai, purna, dan tuntas. Berubahlah harakat dari fathah ke kasrah, dari asya menjadi isya. Apa persiapan kita ketika semua kegiatan itu sudah tak mampu dikerjakan lagi? Kita berpulang kepada Allah, menutup mata kita, dan di situ
kemudian berlaku doa terakhir kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka kita katakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, aku hidup berkehidupan, aku pun akan tidur, mungkin ini tidur terakhir yang akan aku kerjakan, dan mataku akan tertutup untuk selamanya. Mohon terima seluruh aktivitas yang aku kerjakan selama tadi. Maka kita istighfar sebelum tidur. Istighfar Nabi sampai 70 kali. Setelah tenang, nyaman, kita tidur. Dalam pun wafat, mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kurang lebih gambaran subuh sampai tidur kembali. Semoga bermanfaat. Semoga yang hadir saat ini bisa meraih manfaat dan tidak ketiduran, karena sekarang waktu merencanakan kegiatan, bukan waktunya untuk tidur. Saya kira itu dulu pengantar yang ingin saya sampaikan. Kita ada waktu barangkali 15-20 menit sebelum kita akhiri. Saya mohon izin, saya batasi 6:30 karena saya mesti kembali ke flat itu untuk bantu mandikan anak-anak dan sebagainya untuk persiapan ke agenda berikutnya. Ya, saya kira saya cukupkan dulu. Nanti setelah itu kita berdialog. Dipersilahkan pada teman-teman kalau ada hal yang ingin kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.